Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur memasuki minggu kedua di bulan Februari ini. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Matius 24, mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Matius 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, "Perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena seharusnya semua itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan semua ini merupakan awal penderitaan. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran, dan mereka akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita perhatikan di sini dengan jelas apa yang akan terjadi di dunia ini. Kalau seorang raja atau presiden mau datang ke suatu daerah, maka ada persiapan menyambut raja itu atau presiden itu. Jalan-jalan dibersihkan, tempat-tempat pertemuan dibersihkan, ditata sedemikian rapih dan bersih. Tetapi akan berbeda sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Akan ada hal-hal yang akan terjadi di dunia ini yang perlu kita siapkan. Maka pada kesempatan ini saya berikan temanya, siapkan hatimu. Sekali lagi, siapkan hatimu. Kenapa harus dipersiapkan hati kita? Satu, mempersiapkan diri kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang kedua, siapkan hati kita tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Yahweh. Maka untuk itu perlu kita ketahui hal-hal apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi yang perlu saudara tahu, yang pertama-tama, ini supaya makanya disiapkan hati. Apa yang akan terjadi? Akan muncul penyesat-penyesat dan nabi-nabi palsu di ayat yang ke-5 dan ayat yang 4 dan 5 dan ayat 11 dan Matius 24 tadi. Akan muncul penyesat dan nabi-nabi palsu. Maka di akhir zaman ini waspadalah siapapun yang berbicara kepada engkau mengatasnamakan Yahweh atau firman Yahweh. Kalau ada di firman Yahweh lakukan, tidak ada, tidak usah diikuti. Karena ingat, mereka banyak menyesatkan orang-orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya mereka terperangkap dalam perangkap iblis. Yang kedua, apa yang akan terjadi? Yaitu akan terjadi perang di mana-mana. Dalam ayat yang ke-6 sampai dengan 7.
A. Di mana-mana akan terjadi perang. Pertanyaannya, kalau perang di mana-mana, sudah siapkah engkau menghadapinya? Kalau belum, ya itu yang perlu disiapkan. Rohanimu harus siap. Engkau berkata, kenapa ada perang? Itu sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum aku datang kedua kalinya, akan muncul peperangan di mana-mana. Yang ketiga, saudaraku, akibat dari peperangan itu juga akan terjadi kelaparan. Di dalam ayat 7 bagian B-nya, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7-8. Akan muncul kelaparan di mana-mana. Kalau muncul kelaparan di mana-mana, orang tidak peduli lagi dengan orang lain, tetapi mencari keselamatan masing-masing. Disinilah yang perlu kita mempersiapkan hati kita. Tadi ada perang, ada kelaparan, terus yang keempat, apalagi yang terjadi? Akan muncul berbagai macam wabah penyakit. Yang gak ada penyakit muncul seperti 2 tahun kemarin. Kita tahu ada virus corona, belum pernah terjadi. Besok lusa akan muncul lagi penyakit yang lebih parah daripada itu. Jadi jangan kaget kalau itu terjadi, maka perlu siapkan hatimu. Goyah atau teguh hatimu. Kalau engkau mengandalkan kuasa Yahweh, engkau selalu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Apapun yang terjadi, engkau akan berkata, kehendak Bapa yang jadi di dalam hidupku. Engkau tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena tadi muncul berbagai macam wabah penyakit. Yang berikutnya, apa yang akan terjadi? Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12-14. Saudara nanti lihat di situ, Wahyu 6 ayat 12-14. Kemarin kita lihat di Turki, terus di Papua, besok lusa di mana? Itu baru permulaan. Itu belum berapa hebat itu baru biasa-biasa. Akan ada gempa bumi yang lebih ngeri lagi, maka siapkan hatimu. Apakah engkau goyah atau cemas atau ketakutan berlebihan? Nah, dari sekarang persiapkan hatimu supaya tetap tenang apapun yang terjadi. Yang berikutnya, saudaraku, ya, ini yang akan lebih mengerikan lagi, yaitu yang keenam, pengikut-pengikut Yeshua HaMashiach akan mengalami kesukaran berat dan akan dibunuh karena mengikut Yeshua HaMashiach di dalam Wahyu pasal 6 ayat 9. Pengikut-pengikut Yeshua HaMashiach akan mengalami aniaya yang besar dan juga dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus. Pertanyaannya, siapkah engkau dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus? Seperti Stefanus, banyak orang sekarang baru kesulitan keuangan, kesulitan kerjaan. Aduh, gimana sih? Kok Tuhan gak mau tolong saya? Tuhan gak peduli. Itu baru hal yang kecil. Tapi engkau lihat di sini, pengikut-pengikut Yesus harus siap dianiaya, bahkan dibunuh karena mempertahankan imannya. Yang ketujuh, saudaraku, apa yang akan terjadi? Di dunia ini akan terjadi hujan es dan api bercampur darah. Sepertiga pohon dan rumput akan terbakar hangus dalam Wahyu 8 ayat 7. Akan terjadi hujan es dan api bercampur darah, membakar sepertiga pohon dan rumput. Wow, mengerikan. Tapi jangan takut. Siapkan hatimu dengan tenang. Yang berikutnya di dalam sangkakala yang kedua ketika ditiup,
akan terjadi gunung besar terbakar, dilemparkan ke laut. Gunung besar terbakar, dilemparkan ke laut. Sepertiga laut itu berubah menjadi darah, dan sepertiga isi laut itu mati, dan sepertiga kapal-kapal akan terbakar. Dalam Wahyu pasal 8 ayat 8 sampai 9. Ini perlu kita pahami. Oh, mungkin engkau berkata, oh cuman isi laut yang terbakar berubah menjadi darah dan kapal-kapal terbakar. Oh, nggak ada masalah dengan saya. Di dalam sangkakala yang ketiga, saudaraku, ada bintang besar terbakar jatuh dari langit, maka sepertiga air di dunia ini menjadi pahit, dan orang yang minum air itu akan mati. Ini yang lebih ngeri. Dalam Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai 11. Sepertiga air berubah menjadi pahit, dan orang yang meminum air itu menjadi mati. Pertanyaannya, kalau dia pengikut Tuhan Yesus selamat enggak? Kalau dia pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh pasti selamat. Yang mati itu adalah tubuh jasmaninya, tapi tubuh rohaninya tidak mati karena rohnya sudah dipersiapkan untuk masuk surga. Makanya jangan khawatir, jangan takut. Apapun yang akan terjadi tadi, engkau siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, banyak berdoa, tekun baca firman, pegang janji Yahweh itu. Apapun yang terjadi, engkau jangan ragukan dia, tetap yakin teguh kepada Yahweh itu. Nah, saudaraku, apa yang akan terjadi lagi? Yang ke-10, sangkakala keempat. Sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap gulita. Sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap gulita. Wahyu pasal 8 ayat 12-13. Mungkin ini tidak terlalu terpengaruh bagi kita. Ya gelap, ya udah biarlah gelap, nggak apa-apalah. Tidak ada urusannya bagi saya. Tapi saudaraku, dalam sangkakala yang kelima, ya, poin yang ke-11, yaitu ada bintang jatuh dari langit. Dari bintang itu keluar asap dan muncul belalang menyiksa orang yang tidak memiliki meterai Elohim selama 5 bulan. Sekali lagi, orang yang tidak memakai meterai Elohim disiksa selama 5 bulan oleh belalang yang jatuh dari langit tadi. Ya, ada asap terus berubah menjadi belalang. Nah, yang tidak memiliki meterai Elohim akan disiksa selama 5 bulan. Dalam Wahyu pasal 9 ayat 1-5. Saudaraku, di dalam poin yang ke-12 sangkakala 6, bahwa ditegaskan malaikat dilepaskan untuk membunuh sepertiga manusia melalui api, asap, dan belerang. Sekali lagi, malaikat dilepaskan, ada 4 malaikat dilepaskan di bumi untuk membunuh sepertiga manusia melalui api, asap, dan belerang. Dalam Wahyu pasal 9 ayat 13-19. Poin yang ke-13, sangkakala yang ke-7. Yang taat kepada Yahweh yang selamat, dan yang melawan Yahweh akan dihukum. Dalam Wahyu 11 ayat 15-19. Saudara lihat, ada begitu banyak poin tadi yang mengerikan. Apa yang terjadi sekarang ini belum apa-apa. Besok lusa akan ada masa kelaparan yang lebih ngeri, penyakit yang lebih mengerikan. Terjadi perang di mana-mana. Tadi kita perhatikan ada gunung yang jatuh, terbakar, dilemparkan, maka apa yang dalam laut sepertiga terbakar, mati.
Selain itu tadi kita lihat bahwa akan terjadi, yaitu orang mati sepertiga yang meminum air itu akan jatuh, akan menjadi sakit. Maka persiapkan dirimu, hatimu, apapun yang akan terjadi. Jika engkau di dalam Yeshua HaMasyiah dan Yeshua HaMasyiah dalam dirimu, engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan kuat, dianiaya, dilemparin seperti Stefanus, seperti Paulus dan Silas di penjara, tetap mereka kuat karena mengandalkan firman Yahweh dan Roh Kudus. Jadi pegang terus itu. Siapkan hatimu menghadapi hal-hal yang terburuk yang mengerikan ini, hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus dan berpegang teguh kepada firman Yahweh. Imanmu tetap kokoh, maka engkau pasti selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Engkau boleh ingatkan kami kembali apa yang akan terjadi di dunia ini, dan kami boleh mempersiapkan diri untuk mempersiapkan hati kami supaya siap menghadapi hal yang terburuk sekalipun. Kekuatan Roh-Mu menguatkan anak-anak-Mu, firman-Mu menjadi pegangan setiap anak-anak-Mu. Kuatkan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap hatinya teguh beriman kepada Engkau apapun yang akan terjadi. Engkau berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Kuatkan seluruh iman anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.